Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Mangga juga, Le. Yoi, Bangga bersarung mangga. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah berjumpa kembali dalam acara kita Cahaya Ramadan, yang insya Allah menjadi cahaya bagi kehidupan kita di bulan suci yang penuh berkah. Insya Allah kita akan berbincang berkaitan tentang masalah keislaman dan keimanan bersama Al-Ustadz Abdurrahman Hadi LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini Ustadz? Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi kita semua. Amin Ustadz. Doanya insya Allah buat kita semua Ustadz. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Nah Ustadz, pertama-tama Ustadz berkaitan tentang keislaman Ustadz. Mungkin di antara kita umat Islam ini sudah sejak lahir memeluk agama Islam Ustadz. Jadi Islamnya turun-menurun Ustadz. Atau mungkin ada yang baru masuk Islam. Namun terkadang Ustadz, ketika ditanya apa sih itu Islam? Ya intinya saya Muslim, Islam gitu. Mungkin bisa dikasih penjelasan Ustadz, agar menjadi pencerahan bagi kita yang sudah lama memeluk Islam ataupun mungkin yang baru masuk Islam Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali ya. Dan sudah seharusnya ini kita kenal sejak kita lahir. Sebagaimana kita mengenal kalimat Islam itu sendiri, otomatis kita seharusnya harus mengetahui konten, maksud daripada Islam itu sendiri. Para ulama menyebutkan makna Islam dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi bahasa. Al-Islam dari kata aslam yuslim islaman. Artinya adalah al-istislam, pasrah. Seorang ketika pasrah kepada suatu berarti aslam li syai'. Ya. Aslam li syai' berarti istaslamalah. Ya, pasrah kepada sesuatu. Ini ada secara bahasa, tapi menurut istilah adalah al-istislamu lillah bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu artinya adalah al-istislamu lillah, pasrah, patuh kepada Allah. Ini unsur yang pertama. Yang kedua, bagaimana pasrah kita kepada Allah? Bitauhidihi, dengan mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang ketiga, walinqiyadul bitta'ah, patuh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang keempat, berlepas diri dari perbuatan menyekutukan Allah dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari definisi Islam secara istilah, Islam itu tidak lepas dari urusan tauhid, yaitu murnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam senantiasa berkaitan dengan al-istislamu lillah bitauhidi, pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian dari definisi Islam secara istilah tadi juga bisa kita ketahui bahwa Islam itu tidak lepas daripada makna al-inqiyad, tunduk dan patuh. Maka harapannya ketika seorang sudah menyatakan aku orang Islam, aku seorang Muslim, berarti Anda harus menyembah hanya kepada Allah dan Anda harus taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu garis besar tentang makna Islam segi bahasa maupun segi istilah. Jadi nggak hanya sekedar tunduk patuh gitu tidak saja. Kan saya sudah berserah diri, tunduk dan patuh. Tidak cukup seperti itu saja. Jadi ya, ada tambahannya. Dan patuh kepada Allah. Kepada Allah itu. Iya. Dasarnya adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan. Jadi amalan apapun sumbernya adalah karena Allah. Tujuannya adalah ibadah kepada Allah dan murni hanya untuk Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ana aghna syuraka an syirki. Man asyraka ma'i ghairi taraktu wa syirkah.
Kata Allah dalam hadits qudsi, aku tidak butuh sekutu. Barang siapa yang menyekutukan aku dan selainku, aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Artinya Allah tidak akan menerima amalannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap amalannya karena diserahkan kepada sekutunya. Allah berlepas diri daripada orang tersebut. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Mangga juga, Le. Yoi. Bangga. Bersandung mangga. Hey. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Mangga juga, Le. Yoi. Bangga. Bersandung mangga. Hey. Jadi berkaitan tentang masih pasrah tadi itu, Ustaz. Kalau umpama agama yang lain, itu kan mungkin mereka juga mengatakan pasrah. Pasrah kepada Tuhan mereka. Jadi adakah kaitan atau adakah bedanya pasrah dengan tauhid menurut mungkin mereka? Yang penting saya sudah pasrah, saya juga dengan agama saya. Itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Ini menyempurnakan pertanyaan pertama, ya. Secara garis besarnya adalah bahwasanya makna Islam itu ada dua macam. Yang pertama adalah makna Islam secara umum, dalam artian mentauhidkan Allah dan mengesahkan Allah dalam peribadatan. Dan ini adalah ajaran seluruh para nabi dan para rasul. Sehingga di dalam Al-Quran sering kita lihat dan sering kita dengar Nabi Ibrahim Hanifah Muslim, disebut Muslim. Begitu pula nabi-nabi yang lainnya. Ini artinya adalah Islam dalam artian umum, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, al-istislamu lillah, pasrah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah, dan berlepas diri daripada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ajakan seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam menjelaskan sisi kesamaan antara ajaran para rasul secara keseluruhan dan sisi perbedaan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing, kata Allah, kami jadikan syariat dan jalan. Sisi tauhid sama. Al-anbiya ikhwatun wa dinun wahid. Semua para nabi bersaudara. Agama mereka satu. Dalam artian adalah mentauhidkan Allah. Semua ngajak ibadah kepada Allah. Nabi Ibrahim ngajak ibadah kepada Allah, melarang ibadah kepada yang lainnya. Begitu pula nabi-nabi yang lainnya. Nabi Nuh alaihissalam mengajak ibadah kepada Allah, melarang ibadah kepada yang lainnya. Nabi Musa juga demikian, mengajak ibadah kepada Allah, melarang ibadah kepada yang lainnya. Nabi Isa juga demikian, mengajak ibadah kepada Allah, melarang ibadah kepada yang lainnya. Termasuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga mengajak ibadah kepada Allah, melarang ibadah kepada yang lain. Bahkan para nabi sendiri tidak boleh disembah. Oleh karena itu dalam Al-Quran banyak Allah menyebutkan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan abdun hamba. Wal abdu la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Karena beliau seorang hamba, maka tidak disembah. Tapi di samping hamba, beliau seorang rasul, maka tidak boleh didustakan. Harus dipercayai berita, ajakan, dan seterusnya. Ini Islam secara umum. Adapun Islam secara khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Muslim, "Ma min yahudiyyin wala nasraniyyin sami'a billadzi ursiltu bi wa lam yu'min illa kana min ashabin nar." Tidak ada Yahudi maupun Nasrani yang telah mendengar bahwasanya aku diutus oleh Allah sebagai rasul, kemudian tidak beriman kepadaku,
kecuali dia akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ya. Oleh karena itu, Nabi Musa Muslim. Pengikutnya pada zaman Nabi Musa Muslimun, berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah. Nabi Isa Muslim. Pengikutnya pada zaman Nabi Isa Muslimun, mentauhidkan Allah dan mengesahkan Allah. Akan tapi setelah diutusnya Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada Islam kecuali Islam yang beliau bawa. Sebagaimana tadi hadis yang disebutkan, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Mangga juga, Le. Yoi, bangga bersandung mangga. Hey. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Mangga juga, Le. Yoi, bangga bersandung mangga. Hey. Bisa nggak dikatakan bahwasanya agama dahulu-dahulu itu Islam dan orang-orang terdahulu Muslim? Iya, demikian. Bisa dikatakan seperti itu? Makanya tadi saya sampaikan, Nabi Ibrahim dikatakan Muslim. Hanifan Orang Muslim. Nabi Ibrahim ya dikatakan Muslimun juga. Ya, begitu pula nabi-nabi setelahnya. Tapi setelah datangnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak ada Islam kecuali Islam yang beliau bawa. Berdasarkan hadis yang secara jelas riwayat Muslim tadi yang saya sebutkan. Nah, Ustaz, itu Islam dan Muslim, Ustaz. Ya. Di sisi lain ada yang namanya mukmin, Ya, iman dan mukmin, Ustaz. Ya. Iya, jadi perbedaannya apa itu, Ustaz? Ya. Iman dan Islam atau mukmin dan muslim dari satu sisi ada kesamaan. Tapi dari sisi yang lainnya ada perbedaan. Apabila sehingga para ulama menyebutkan sebuah kaidah, idza istama iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Apabila disebutkan dua-duanya dalam suatu nas Al-Qur'an maupun sunnah, maka iman memiliki makna sendiri, Islam memiliki makna sendiri. Iman kaitannya dengan al-amal al-batinah, amalan-amalan batin, amalan hati. Tapi kalau Islam terkait dengan amalan-amalan lahiriah. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Hujurat Allah menyebutkan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Al-A'rab, Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Kemudian Allah perintahkan, qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman, tapi ucapkanlah kalian adalah Muslim. Sehingga ada 3 tingkatan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam, kemudian tingkatan lebih tinggi lagi iman, kemudian lebih tinggi lagi ihsan. Sehingga semua yang muhsin pasti mukmin, pasti muslim. Setiap yang mukmin pasti muslim, tapi seorang yang muslim belum sampai mencapai tingkatan derajat muslim, apalagi muhsin. Sehingga di dalam hadis Jibril alaihissalam, hadis yang sangat agung sekali, sehingga dicantumkan Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua yang dikenal dengan hadis Jibril, ya, riwayat Muslim, ya, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Di ujung hadis Nabi menyebutkan akan agungnya hadis ini dengan mengatakan, tadi dulu Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Nah, inti daripada hadis ini yang paling menonjol adalah tentang iman, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Kita lihat jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya Jibril alaihissalam, apa itu Islam? Beliau menjawab, antasyhadu an la ilaha illallah, engkau bersyahadat tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat.
Wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, engkau puasa pada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita berada pada bulan Ramadan. Kemudian wa tahujjal bait, engkau haji ke Baitullah Ka'bah, ke Mekah. Nah, ini adalah amal adz-dzahirah, tampak. Seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tampak. Begitu pula salat, ibadah tampak. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi ketika ditanya, apa itu iman? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, al-iman an tu'mina billah, aku iman kepada Allah. Wa malaikati, beriman kepada malaikatnya. Wa rusul, dan rasulnya. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa an tu'mina bil qadari khairi wa syarri, dan kau beriman kepada ketentuan Allah, takdir yang baiknya kau cintai atau yang tidak engkau cintai. Maka Nabi menyebutkan iman dan Islam dalam satu hadis, sehingga jawabannya iman terkait dengan amalan-amalan batiniyah, iman, tasdik, percaya. Kemudian ketika menjawab masalah Islam, beliau menjawab amalan-amalan lahiriah. Ini apabila apa? Apabila disebutkan iman dan Islam dalam satu teks. Tapi apabila disebutkan iman saja atau Islam saja, maka iman dan Islam maknanya sama. Contohnya umpama ya, dalam ayat Al-Quran banyak sekali disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Apakah muslim masuk di sini? Masuk. Kenapa? Karena cuma disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Maka masuk di situ wahai orang-orang muslim. Jadi mukmin dan muslim artinya sama. Muslim dan mukmin satu makna, karena disebutkan dalam satu teks mukmin saja. Begitu pula ketika disebutkan iman saja. Umpama min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya keimanan seorang meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Apalagi bulan Ramadan luar biasa ini, ya. Rasul menyebutkan Islam saja, berarti masuk di situ keimanan. Jadi apabila disebutkan dua-duanya, maka masing-masing memiliki makna. Tapi disebutkan Islam saja atau iman saja, maka Islam dan iman artinya adalah sama. Itu garis besarnya. Masya Allah Ustaz, pembahasannya dan penjelasannya rinci sekali Ustaz. Insya Allah bermanfaat buat keimanan dan keislaman kita. Amin. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih banyak. Pemirsa, demikian tadi pembahasan perbincangan kita bersama Ustaz Abdul Rahman Hadi. Semoga bisa menambah keislaman, keimanan kita di bulan yang penuh berkah ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Mangga juga, Le. Yoi, bangga bersandung mangga.